Jadi yang gue belajar adalah segede apapun brand lo, sekecil apapun brand lo, kalau lo mau reach out ke people dengan cara yang baik dan juga introduction yang bisa mereka terima, itu mereka bisa dengan senang hati mau bekerja sama dengan lo gitu waktu itu gitu loh. Dan ternyata waktu itu media pertama yang gue dapat kebetulan adalah media terbesar di Indonesia saat itu gitu. Dan influencer semakin berkembangnya waktu itu satu influencer besar yang sekarang gede banget gitu, YouTuber namanya Arif Muhammad, itu ngebantuin gue banget. Itu akhirnya dari dia ngebantuin gue di Uber sampai akhirnya banyak influencer yang reach out ke gue karena ngelihat si Arif ini gitu. Jadi memang kalau kita berusaha secara keras, tekun, tanpa tanpa rasa ragu, walaupun ditolak-tolakin gitu, pada akhirnya akan ada sih 1-2 yang akan ngebantu kita dan mungkin nantinya akan ngebikin kita jauh lebih besar. Halo semuanya, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu. Di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Dia adalah founder dari Upgrade Karir, sebuah proyek yang dia mulai berdasarkan dengan kepedulian sosialnya terhadap dan memberikan jasa-jasa seperti bagaimana cara kita mengoptimalkan profil LinkedIn kita atau mengoptimalkan CV kita. Nah, dia juga di sini di platform Upgrade Karir ini juga memberikan tips-tips untuk interview kerja dan motivasi-motivasi yang berhubungan dengan karir. Tamu kita hari ini juga sudah 16 tahun bergelut di dunia profesional. Dia juga sempat bekerja di Uber. Dan tentunya hari ini kita nggak cuma ngomongin tentang karir doang, tapi kita juga ngobrolin tentang perjalanan hidupnya, di mana gue juga yakin itu akan bisa memperluas horizon perspektif kita. So, tanpa panjang lebar lagi, kita sambut Gia Adika. Yeay, klik. Halo. Halo Gi. So, untuk memulai ini Gi, mungkin biar teman-teman yang ngedengerin juga bisa mendapat konteks ya. Mungkin lu bisa cerita sedikit tentang diri lu, tentang background lu. Mungkin kita bisa start dari situ. Oke, ya salam kenal untuk semua teman-teman hari ini. Selamat malam Bayu, apa kabar? Cerita sedikit tentang diri gue gitu loh. Gue udah kurang lebih 16 tahun berkarir di dunia profesional. Dan gue sendiri sekarang masih berkarir di sebuah perusahaan startup asal Singapura gitu. Dan pengalaman ini sebenarnya membawa gue sebuah horizon pengalaman atau pengetahuan yang baru yang mix sama kehidupan pribadi gue. Nanti gue bakal cerita banyak sih soal bagaimana hidup ini gejolak naik turunnya hidup akhirnya membuat kita bertransformasi sebagai manusia gitu. Gue sendiri berusia 37 tahun dan baru menikah tahun lalu di usia 36 tahun. Jadi sebuah perspektif yang baru juga gitu. Dan selama ini karir profesional gue bangun dari semenjak gue masih kuliah gitu. Dari mulai jadi jurnalis, freelancer, kemudian pelan-pelan membangun karir di dunia broadcasting yang akhirnya membawa gue ke dunia yang lain lagi, itu publication, percetakan buku, sampai akhirnya nyasar ke retail, dari retail masuk ke startup, dan akhirnya dari startup satu ke startup lain sampai sekarang ini, dimulai dari Uber gitu. Jadi ibaratnya Uber membuka jembatan gue menuju ke dunia startup gitu. Dan talking about this professional career ini memang sesuatu yang akhirnya jadi pengalaman besar buat gue, karena tidak hanya membawa gue ke pengalaman secara profesional, juga networking baru gitu, termasuk ketemu mentor-mentor. Jadi sedikit cerita tentang diri gue kurang lebih seperti itu sih gitu. Ya, nice. Tapi kalau dulu waktu lu kuliah itu yang lu kuliahin jurusannya apa ya, bro? Oh iya, gue waktu itu kuliah di London School of Public Relations dari jurusan komunikasi massa gitu. Dulu dari kecil sebenarnya
cita-cita pertama itu kan jadi astronot ya. Tapi setelah itu kayaknya sulit ya gitu Sama loh. dong kita. Sulit gitu. Akhirnya gue mikir kayak apa ya? Oh, ternyata gue hobi banget nonton film gitu. Jadi ceritanya waktu itu gue pengen banget jadi sutradara gitu kan. Mau kuliah negeri nggak masuk gitu kan kebetulan, jadi akhirnya gue milih London School aja deh, kayak London School banyak belajar tentang TV, film gitu. Nah akhirnya gue benar-benar masuk kan ke dunia broadcasting atau pertelevisian gitu. Dan pas kecemplung di situ dari London School, ternyata gue ngerasain bahwa ternyata di dunia pertelevisian tuh cukup gila ya kerjanya gitu. Akhirnya evolve makanya jadi marketing. Tapi kalau pendidikan sih dulu di London School of Public Relations jurusan Masscom gitu. Oke. Nah, pada saat lu kalau kita sekarang masuk ke perjalanan karir lu di saat lu misalnya waktu gawe di Uber nih ya. Uber kan sekarang kan like this giant company yang basically semua orang tahu gitu kan. Dan while I did my research, gua ngebaca bahwa di Uber Indonesia pada saat itu kalau nggak salah lu employee nomor 11 ya waktu itu ya. Betul. Wah, dapat juga loh informasinya. Nah, pertanyaan gue adalah karena lu gimana jembatannya gitu ya? Karena tadinya lu ada di dunia broadcasting, terus tiba-tiba ya nggak tiba-tiba tentunya gitu ya. Tapi mungkin lu bisa bawa kita ke jembatan gimana lu bisa sampai masuk ke Uber itu dan apa ya pengalaman untuk bekerja di situ? Apakah kayak ya gimana ya? Karena kalau gue pribadi gue kalau ngelihat nama-nama perusahaan-perusahaan yang gede-gede gitu ya, itu tuh kayaknya tuh langsung wow banget gitu, langsung semuanya tuh megah banget gitu loh. Oh iya, lu kalau lu kerja di Facebook atau di Google lu bisa apa namanya ada salad barnya sendiri, ada tempat buat afternoon naps-nya sendiri gitu-gitu. Itu yang ada di pemikiran gue gitu loh. Ya mungkin lu bisa bawa kita sedikit tentang cerita lu waktu lu ke Uber gimana? Jadi ceritanya gini, historicalnya itu gue waktu itu sedang bekerja di Ion Mall. Waktu itu Ion Mall itu baru aja buka. Jadi gue udah setahun nih ceritanya. Gue yang prep pembukaan si Ion Mall sampai akhirnya grand opening itu basically marketing plan-nya, kemudian eventnya itu gue dan tim yang bantu set up waktu itu gitu, dan ternyata hasilnya heboh gitu. At the same time, sebenarnya ini agak klise sih, karena gue kan tinggal di Bekasi ya. Ion Mall BSD City itu di Tangerang gitu. Itu melewati 3 provinsi. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten gitu loh. Dan tiap hari gue harus bangun sekitar jam 4:30 subuh untuk berangkat kalau gue dapet shift pagi gitu. Dan bener-bener itu kayak exhausting banget, ditambah waktu itu grand opening sampai gue harus nginep-nginep dan sebagainya gitu. Jadi jujur aja memang worth it gitu, karena hasilnya waktu opening itu heboh banget si Ion Mall gitu. Tapi at the same time gue cukup lelah dengan kondisi bolak-balik seperti itu. Nah kebetulan ada teman lama yang merekomendasikan gue untuk coba ke Uber gitu. Dia kebetulan juga saat itu udah masuk ke Uber gitu, namanya Anggun. Dia nawarin gue, akhirnya gue coba kan gitu. Gue datang ke happy hour mereka. Jadi di Uber tuh kalau mau rekrut karyawan baru, mereka ada yang namanya happy hour. Jadi gue ikut happy hour, ketemu orang-orang yang super pinter gitu kan, pada wah gitu, ibaratnya orang-orang lulusan Amerika, lulusan Jerman gitu, dan berbagai negara-negara. Sedangkan apalah artinya gue yang waktu itu hanya lulusan London School gitu kan. Tapi mungkin pada saat diskusi atau ngobrol di happy hour itu, si para manajer-manajer ini ngerasa klop sama gue gitu loh. Akhirnya gue diundang lah ke tahap berikutnya. Melalui panjang banget tahapnya. Itu kurang lebih kalau nggak salah 6-8 tahap, gue lupa. Kan kita diminta present nih study case gitu loh. Dan gue jadi orang kan jujur banget ya. Maksudnya banyak orang yang bikin gimmick-gimmick yang mungkin heboh gitu. Yang kayak misalnya gimmick tentang campaign helikopter, campaign artis, apalah gitu ya. Nah, kalau bahasa gue yang gue bawa saat itu adalah bahasa human gitu loh. So basically waktu itu yang gue introduce ke Uber adalah bagaimana hubungan manusia melalui PR konteks itu bisa dilakukan untuk Uber di Indonesia. Dan ternyata menurut orang-orang ide gue itu satu-satunya.
nggak ada yang bikin ide tentang itu. Jadi salah satu yang gue bawa ide CSR dan lain-lain kayak gitulah. Dan mereka suka banget gitu. Akhirnya lanjut gitu. Ternyata setelah ketemu GM regionalnya, dia juga klop sama yang gue tawarkan, yang gue offer gitu, which is the human relations, the storytelling gitu. Dan akhirnya gue diterima gitu loh, dan dalam kondisi waktu itu kita tuh harus berangkat ke Amerika seminggu kemudian. Jadi bayangin gue harus membuat keputusan yang bisa dibilang tidak disukai oleh kedua belah pihak, tapi gue akhirnya memutuskan nekat. Karena waktu itu gue sebenarnya gue pernah ke Amerika, tapi kapan lagi gue ke Amerika ikut conference-nya Uber gitu. Akhirnya gue mutusin untuk berkorban. Saat itu jujur aja value gue di perusahaan lama gue tuh agak kurang bagus, karena gue ninggalin mereka tanpa one man notice gitu. Tapi akhirnya ya udah, keputusan itu gue ambil karena untuk karir gue. Dan itulah ceritanya gimana gue akhirnya bisa masuk di Uber. Dan di Uber sendiri berbeda sama marketing manager yang lain yang cenderung ke acquisition dan lain-lain. Waktu itu gue lebih ke gimana caranya Uber itu diperkenalkan kepada media dan juga key opinion leaders gitu. Dan quote unquote waktu itu Uber itu dikenal sebagai transportasi ilegal. Nah, jadi kayak kesannya tuh menghindari press. Sebenarnya ada cerita unik. Di hari pertama gue kerja, semua tim Uber waktu itu kerja di sebuah apartemen karena menghindari dipanggil oleh polisi. Jadi itu cerita pertamanya, kita kayak dikejar-kejar oleh polisi. Dan gue datang, kok di apartemen sih, bingung gitu kan, ketemu teman-teman senior kayak Marisa gitu. Mereka dengan santainya kerja di apartemen, gue bilang, hah gitu, ada apa nih gitu. Nah dari situ ya gue keluarin konsep-konsep bahwa oke, kita jangan menyembunyikan diri, kita harus menunjukkan diri, ngobrol sama pers dan sebagainya. Makanya trajektori gue di Uber lumayan gitu saat itu, kayak terus meningkat sampai akhirnya gue yang ngebantu gimana build story through social media and those kind of stuff. Dan walaupun gue cuman hampir 3 tahun di Uber, tapi menurut gue berasa kayak 10 sampai 15 tahun di sana, karena rasanya tua banget di situ gitu loh. Walaupun kita kerja keras, kerja sampai jam 4 subuh dan sebagainya, tapi gue bener-bener loving the experience. Dan menurut gue itu salah satu pengalaman terbaik di karir gue sih. Jadi it really defines me as a professional waktu di Uber gitu. Wow, interesting banget ya gitu. Itu kaget juga pas ya hari pertama gitu. Oh, ternyata kok di apartemen. Apakah kita akan stay di sini terus gitu atau gimana gitu ya? Panik juga pasti awal-awal ya. Yang lebih unik lagi, itu sore kan baru pada berdatangan tuh teman-teman Uber yang lain. Pas berdatangan gue bingung karena loh, kok pada peluk-pelukan, kok pada nangis, ada apa nih? Ceritanya sekitar 2 atau 3 orang dari mereka tuh baru aja di wawancara oleh polisi gitu loh. Jadi mereka kayak saling ketakutan, ada apa nih orang-orang kok udah nangis peluk-pelukan gitu kan. Gue bener-bener kayak ya ampun gitu. Tapi menurut gue itu seru banget sih. Gue jadi dapat perspektif baru dan ngerasa wah, this is something interesting and unique gitu. Nah kalau tadi lu barusan share sama kita Gi ya, bahwa pengalaman lu di Uber itu selama 3 tahun itu yang benar-benar defines you, dan terutama juga nge-push dalam dunia karir juga gitu ya. Mungkin kalau lu bisa share kayak hal apa yang lu dapat gitu ya, yang bisa lu asah secara sadar atau tidak sadar di dalam 3 tahun itu. Jadi nilai apa yang lu dapatkan, dan apa juga yang apakah menurut lu hal-hal tersebut hanya bisa didapatkan di perusahaan kayak seperti Uber, atau itu juga ada kesempatan untuk mendapatkan atau mempelajari nilai-nilai tersebut juga di perusahaan-perusahaan lain gitu. Oke. Jadi sebenarnya hal utama yang gue dapetin dari Uber itu adalah the spirit of hustling. Waktu itu Uber tuh belum gede di Indonesia tuh. Uber ya itu aku bilang kayak perusahaan transportasi ilegal katanya, padahal kan perusahaan teknologi ya gitu. Dulu nggak ada yang tahu bahwa Uber tuh perusahaan teknologi gitu. Nah saat itu bentuk hustling gue adalah gimana caranya kita mau menunjukkan wajah ke teman-teman di seluruh Indonesia gitu kan. Ide pertama lewat media, ide kedua lewat influencer gitu. Gue punya kenal-kenal media dari pengalaman sebelumnya, tapi kan ini berbeda ya. Sebelumnya gue di retail.
Dan retail itu dari Jepang yang terkenal namanya tuh indah gitu. Sedangkan ini penuh dengan kontroversi gitu. Nah jadi waktu itu hustling yang gue lakukan adalah gue kontakin orang-orang media satu persatu untuk bisa kayak bikin one-on-one interview tentang si Uber ini gitu. At the same time, gue juga kontak-kontakin para KOL untuk ngasih tahu bahwa hey ada produk baru nih namanya Uber. Kamu mau nggak coba untuk pertama kalinya gitu. Dan kebetulan nih entah kenapa gitu kayak resonates. Emang nggak banyak sih dulu kayak mulai dari kecil gitu. Dulu influencernya belum gede gitu kan. Dan juga media-medianya juga mungkin masih banyak yang ragu-ragu. Tapi akhirnya berhasil juga gitu. Ternyata dengan gue coba satu persatu, ternyata pada bersedia untuk open up dan hear the story about Uber gitu. Nah jadi yang gue belajar adalah segede apapun brand lo, sekecil apapun brand lo, kalau lo mau reach out ke people dengan cara yang baik dan juga introduction yang bisa mereka terima, itu mereka bisa dengan senang hati mau bekerja sama dengan lo gitu waktu itu gitu loh. Dan ternyata waktu itu media pertama yang gue dapet kebetulan adalah media terbesar di Indonesia saat itu gitu. Dan influencer semakin berkembangnya waktu itu satu influencer besar yang sekarang gede banget gitu, YouTuber namanya Arif Muhammad, itu ngebantuin gue banget. Itu akhirnya dari dia ngebantuin gue di Uber sampai akhirnya banyak influencer yang reach out ke gue karena ngelihat si Arif ini gitu. Jadi memang kalau kita berusaha secara keras, tekun, tanpa tanpa rasa ragu, walaupun ditolak-tolakin gitu, pada akhirnya akan ada sih 1-2 yang akan ngebantu kita dan mungkin nantinya akan ngebikin kita jauh lebih besar. Jadi itu yang gue belajar di Uber gitu. Jadi nggak semuanya itu harus pakai budget dan everything. Jadi the spirit of hustling, trying, contacting people, itu yang benar-benar gue kayak belajar banget waktu di situ. Dan talking about this spirit, apakah ini juga bisa kita pelajarin dari perusahaan lain? Tentunya banyak perusahaan yang memiliki spirit seperti ini, bisa gitu. Tapi memang tidak semua perusahaan jujur aja memiliki spirit yang sama gitu. Dan memang kenyataan ini tidak bisa kita ketahui sebelum kita kecemplung gitu. Dan di Uber kan waktu itu spiritnya adalah kita yang bikin gitu. Jadi bikin aja gitu. Dan di awal kita tuh tidak terlalu banyak kayak harus approval gini, harus approval gitu. Intinya adalah bikin, kalau berhasil itu akan menunjukkan value gitu atau menunjukkan angka di situ gitu. Nah, sayangnya sekarang tuh banyak banget perusahaan yang kayak dari awal udah kayak mematok harus kayak gini, harus kayak gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu loh. Nah, itu yang bikin limit bagi kita sebagai seorang profesional untuk berkembang gitu. Tapi memang tidak semua perusahaan seperti itu. Banyak gue lihat di luar sana, perusahaan kecil, sedang maupun yang besar, yang masih punya spirit bahwa you just do it, and if it work, if it doesn't work, it will be a learning for you. Kayak gitu sih. Jadi yang paling penting saat kita memang mau masuk ke suatu perusahaan, kita ketahui dulu nih culture perusahaan itu seperti apa. Kalau nanti kita udah masuk itu cocok atau enggak, itu urusan belakang gitu. Tapi paling enggak di depan kita udah riset yang baik tentang perusahaan itu sih gitu. Wow, abis dari Uber itu Gi, kan itu adalah pengalaman yang bisa lo ambil gitu ya. Nah sekarang masa transisi lu pada saat lu sudah tidak lagi bekerja di Uber, apakah itu mudah atau lu ada problem-problem juga atau gimana? Ya, jadi jujur aja ya, setelah Uber gue tuh mengalami kurang lebih 2 tahun itu proses pencarian jati diri ulang gitu loh. Jadi karena selesai dari Uber, tentunya banyak offer-offer yang bagus kan gitu loh. Offer-offer itu luar biasa gitu. Dan mungkin naifnya gue adalah di setiap karir kan kita berharap kita naik levelnya itu dengan cara jadi naik tingkat gitu. Waktu itu kan offer pertama gue adalah menjadi seorang VP gitu. Kemudian jadi head of marketing gitu kan. Nah yang gue pelajarin ternyata gue belum siap gitu. Belum siap dalam arti seharusnya gue mengukur diri gue bahwa yang terbaik buat gue saat ini adalah gimana caranya gue bisa happy di kerjaan gue seperti waktu gue di Uber gitu. Dalam arti gue menguasai dan bisa melakukan hal-hal yang memang
gue mampu gitu loh. Nah, sebagai seorang C-level atau mungkin upper management, itu kan salah satu challenge-nya adalah kita harus secara konstan berkomunikasi dengan owner ataupun CEO. Dan yang berat adalah owner atau CEO itu always have things on their mind, dan mereka tuh oftentimes punya ideas bahwa perusahaan aku maunya kayak gini, perusahaan aku maunya kayak gini. Jadi bedanya adalah waktu gue kerja di Uber itu visi gue yang jadi gitu. Karena mungkin kerjaan itu dianggap bahwa value-nya itu bukan value sebuah perusahaan secara garis besar gitu, tapi value secara project gitu kan. Nah, sedangkan di sini itu adalah yang gue lakukan itu akan selalu mempengaruhi perusahaan. Jadi dia punya say so on things that yang dia mau pegang. Jujur 4 kali gue ngalamin dan 4 kalinya kayak gitu. Jadi memang jujur gue masih dalam pencarian gitu loh. Dan di proses setelah Uber itu, secara karir gue meloncat gitu loh, kayak wah gila, gue VP marketing gitu loh, gue head of marketing. Tapi hati gue gak happy. Gue jujur aja gak happy sama sekali gitu. Karena apa yang ingin gue wujudkan itu tidak terwujud. Gue kayak gak berhasil meyakinkan mereka untuk, oh kita harus kayak gini loh, kita harus kayak gini loh gitu loh. Karena burden yang ada di pikiran gue, dan juga tentunya ekspektasi dari mereka gitu. Sampai puncaknya di tahun lalu, menjelang pernikahan gue, itu gue kebetulan udah kayak di titik jenuh banget bekerja, dan akhirnya gue mutusin untuk resign sebelum gue dapat pekerjaan baru gitu. Itu sebelum gue menikah gitu kan. Tapi mungkin ada rezeki dari Tuhan gitu loh. Gue masih dikasih kesempatan, akhirnya gue dapat offer baru di perusahaan gue saat ini gitu loh. Jadi yang gue ambil gitu. Jadi waktu itu saat gue mutusin resign dari perusahaan tersebut, jadi hanya jeda berapa hari gue keterima di perusahaan ini. Walaupun gue sempat cerita sama istri gue waktu itu, calon istri gue saat itu, gue nekat gitu loh. Gue nekat meninggalkan karena gue udah gak tahan banget gitu loh dengan kondisi saat itu gitu. So basically persimpangan itulah yang akhirnya terjadi sampai sekarang karir gue saat ini. 2 tahun dengan kondisi gue di posisi higher management, gue menutup diri dari lingkungan sekitar. Gue menutup diri dari ketemu teman-teman jauh, gue menutup diri dari ketemu orang-orang baru, hanya teman-teman dekat. Dan kerjaan gue saat itu hanya mimpi buruk. Kemudian waktu yang gue tunggu-tunggu tuh weekend, karena gue bisa ketemu sama keluarga, sama ponakan gue, dan gue bisa bahagia di situ doang gitu. Jadi basically itu yang gue jalanin selama kurang lebih 2 tahun. Walaupun mungkin di momen-momen awal fase-fase honeymoon itu tidak 100% terjadi seperti itu. Tapi di ujung-ujung setiap 2 tahun ganti-ganti kerjaan itu selalu aja kejadi berulang-ulang dan ulang gitu loh. Jadi that's what happened gitu, sampai akhirnya di persimpangan, dan gue ada di posisi gue saat ini gitu. Wow, itu story yang somehow buat gue juga jujur relatable banget, Gi. Karena menurut gue gini, Gi, itu langkah yang udah lo ambil gitu ya, dimana lo memilih untuk resign sebelum lo ada pekerjaan lain gitu ya, dimana kemungkinan besar seluruh lingkaran pertemanan atau keluarga mungkin pasti bilang gitu, what is it that you're doing gitu kan. Itu sangat terlalu riskan, apalagi lo waktu itu kondisinya juga lo mau merit ini itu. Tapi menurut gua itu adalah satu bentuk kayak leap of faith gitu loh. Ya udahlah, percaya aja lah. Itu menurut gua satu indikasi dari seseorang yang berkarakter kuat, jujur, dimana lu emang you stand up for yourself gitu loh. Lu tahu, oh ini udah nggak bisa maju lagi, ya udah gua harus mengambil sebuah keputusan meskipun ada risikonya. Yang penting gua harus melakukan apa yang pengen gua mau. 2 tahun yang lu lewatin itu kemungkinan besar itu lu sangat reflektif ya di 2 tahun itu ya, I would say ya. Ya. Wow. Oke, Gi, kalau gitu, kalau sekarang kita masuk ke tema ini, Gi. Satu project yang lu bangun ya, yaitu upgrade karir
Mungkin lu bisa cerita sedikit juga lebih dalam tentang upgrade karir. Gue tadi di awal udah sharing sedikit di mana lu di sini Ya, memberikan jasa-jasa bantuan semuanya secara gratis gitu ya. Dan what is like the idea behind it? Why did you do it? Because in my oke. opinion it's a beautiful thing to do. Gue juga follow journey lu. Kita kenal juga sekarang belum terlalu lama. Tapi gue ngelihat Iya. dari segala respon-respon dari teman-teman yang juga udah lu bantu gitu ya. I mean like gue cuma bisa senyum kalau ngelihat upgrade karir. So, Amin. yes. Mungkin lu bisa share sedikit tentang upgrade karir. Ya, jadi sebenarnya ini ceritanya berkelanjutan kan ya. Jadi nggak berhenti di tadi itu gitu. Jadi Hmm. setelah 2 tahun itu kan gue mutusin resign, ternyata dapat kerjaan baru gitu kan. Hmm. Nah, kebetulan kan emang gue married. Jadi gue ada jeda waktu kurang lebih sebulan nih dari gue resign Hmm. sampai gue mulai masuk kerja lagi. Itu bulan Desember. Jadi Hmm. gue berhenti kerja itu selesai di bulan November akhir banget. Jadi Desember tuh gue ada break sampai awal Januari. Hmm. Ceritanya kan waktu itu mau nikah nih. Hmm. Kemudian gue juga lagi break gitu kan dari Hmm. kerja gitu. What I'm feeling is I'm very very happy saat itu. Benar-benar kayak perasaan lega, senang gitu. Tambah mau Hmm. nikah gitu loh. Dan bakal menemui kehidupan baru. Orang Hmm. bilang kalau mau nikah stres. Kalau gue enggak. Waktu itu gue happy banget gitu loh. Hmm. Karena stresnya tuh sebelum itu gitu. Jadi gue berantem sama calon istri gue tuh sebelum itu. Pas di nikah-nikah Hmm. itu gue lagi happy-happynya gitu loh. Nah, setelah persiapan nikah, kemudian kita nikah, itu kayak gue happy banget gitu loh. Hmm. Bener-bener luar biasa happynya. Tapi di hati gue kayak gue nyari sesuatu nih, gue belum nemu gitu kan. Dan di saat itu kan kita lagi seneng dengerin musik, nonton film gitu loh. Nah, salah satu hal yang gue temuin, salah satu musik yang gue temuin itu adalah albumnya Kunto Aji yang Mantra-Mantra. Hmm. Nah, itu album life changing buat gue. Itu album udah keluar setahun sebelumnya. Hmm. Jadi album Mantra-Mantra itu udah keluar setahun sebelumnya. Ditambah waktu itu ada film judulnya Imperfect. Dan nanti kita cerita tentang hari ini di bulan Januari gitu loh. Nah, Hmm. yang gue temuin di album Mantra-Mantra ini ada satu lirik dari lagu judulnya Saudade. Yaitu dimana kita harus memberikan manfaat untuk sekitar. Itu kayak resonates banget buat gue gitu loh. Jadi gue benar-benar cinta albumnya. Karena pertama gue ketemu lagu Rehat, kemudian ketemu lagu Pilu Membiru, lalu gue dengerin sealbum ada lagu Saudade ini. Lagu Saudade ini bikin gue mikir banget, gue harus ngapain ya, gue harus ngapain ya, gue harus ngapain ya. Sampai suatu titik gue kan mulai membuka diri tuh, ketemu teman-teman lama, ketemu mentor lama, gue bikin YouTube channel, apalah segala macam gitu. Nah, di momen-momen itu kebetulan istri gue mengenalkan gue sama salah satu temennya. Salah satu temennya ini WO kita waktu kita nikah gitu. Jadi abis nikah kan, yuk kita dinner gitu kan sebagai ucapan terima kasih. Ngobrol lah gue sama temennya istri gue ini gitu kan. Ternyata dia cerita, dia curhat nih kalau gue nanya kerja di mana sekarang. Oh, gue kerja di sebuah perusahaan udah bertahun-tahun, tapi kok karir gue gini-gini aja. Di usia 29 tahun kok gue nggak berkembang nih gitu kan. Terus gue bilang, oke, minggu depan atau 2 minggu lagi kita ketemuan ya gitu kan. Oke, akhirnya kita ketemuan. Akhirnya waktu ketemuan niat gue cuman mau bantuin dia benerin CV doang gitu kan. Terus gue tanya, lo udah punya LinkedIn belum? Punya, cuman gak pernah gue urus gitu. Lo udah punya CV belum? Belum gitu. Ya udah, akhirnya waktu itu gue nggak cuman bantu benerin doang, tapi gue ceritain CV tuh harus gini, LinkedIn tuh harus gini gitu kan. Di 2 jam sesi kita itu setelah selesai, yang luar biasa adalah bukan karena CV atau LinkedIn-nya dibenerin, adalah ucapan dari dia. Dia bilang, dari sekian lama gue kerja di sini, gue nggak pernah punya keinginan untuk berkembang sampai akhirnya gue ketemu sama lo. Dia bilang gitu. Dan gue langsung kayak wow gitu loh. Gue langsung seneng banget tuh gitu, kayak gila, this is something yang bikin gue happy banget gitu denger dari dia kayak gitu. Setelah itu gue iseng taruhlah di IG story. Hey teman-teman yang mau CV-nya dan LinkedIn-nya gue bantu lihat, yuk boleh gitu kan. Ternyata rame nih gitu, rame mulai satu persatu dari teman-teman sampai orang asing gitu. Itu sekitar persimpangan Januari ke Februari lah gitu ya, walaupun gue udah mulai bekerja waktu itu. Jadi satu persatu memberikan respon, sampai ada yang dapat kerja, ada yang akhirnya dapat panggilan interview. Gue bilang kayak, kok life changing banget ya gitu loh, kenapa? Nah,
dari situ gue mutusin oke, gue harus lanjutin ini gitu, itu nomor satu gitu kan. Tapi gue waktu itu nggak ada niatan apa cuma melanjutin bantuin orang aja. Dan kemudian gue juga menyadari bahwa oh ternyata gue tahu ya basic-basicnya LinkedIn dan juga CV yang baik gitu loh. Karena setiap orang yang udah konsul sama gue, kok kayak ada perubahan dalam perjalanan pencarian karir baru mereka gitu loh. Either kecil ataupun besar. Dan di momen yang sama, gue tuh sebenarnya ada satu project tadi setelah gue ceritakan soal albumnya Kunto Aji yang mantra-mantra. Jadi ada salah satu lagunya dia yang berjudul Pilu Membiru. Di situ ada cerita seorang pemuda namanya Rama Faisal yang sekarang jadi teman deket gue. Jadi Rama ini korban tsunami gitu. Di video Pilu Membiru Experience itu dia ceritain tentang gimana dia kehilangan kekasihnya, kemudian dia juga waktu itu kena tsunami, kakinya patah gitu, dan perjuangan dia. Gue bukan tertarik karena videonya awalnya gitu, jadi gue cuman kayak kepoin aja nih anak siapa sih gitu. Akhirnya gue cari tahu lah Instagramnya. Dari Instagramnya gue nemuin blog dia, dan blognya itu luar biasa banget gitu. Menurut gue nih anak kayak punya bakat banget nulis gitu loh. Nah gue langsung inspired, gue bilang wah anak ini harus gue kontak, gue harus punya koneksi sama dia, dan gue pengen ngebantu dia mewujudkan mimpi-mimpinya. Waktu itu cita-cita gue kayak gitu. Gue kirim sebuah DM yang panjang banget gitu kan, tentang kenapa gue mau kerja bareng dia untuk bikinin konten podcast dan juga video gitu. Awalnya dicuekin, tapi begitu kita ketemu, gue ngobrol, ternyata akhirnya lama-lama kita mencair dan jadi teman dekat gitu loh. Nah kebetulan dibantu sama salah satu sahabat gue, Vinan. Dari situ kan timbul pertemanan nih antara si Vinan, Rama, dan juga gue gitu kan, yang makin deket, makin akrab. Nah di tengah-tengah situasi itu Rama juga adalah salah satu orang yang gue bantuin di upgrade karir ini gitu kan. Nah dia udah ngerasain nih impactnya si upgrade karir. Si Rama dan Vinan bilang ke gue, Gia seriusin ini upgrade karir. Nah akhirnya di bulan Februari gue jadiin platform. Dalam arti gue resmiin lah itu nama si upgrade karir. Tadi gue cuman kayak hashtag upgrade karir iseng doang gitu loh. Tapi mereka berdua yang ngedorong gue untuk jadi nama itu, dan akhirnya dijadiin sebuah platform. Gitu ceritanya waktu itu. Dan akhirnya berlanjut. Dan ternyata impact ke banyak orang gitu loh. Dan gue makin kesini ternyata makin banyak membuka peluang-peluang baru juga buat gue gitu. Jadi buat gue kayak ternyata upgrade karir ini memberikan gue berkah, dimana gue merasa bahagia. Makanya jujur aja gue nggak membiayai gitu loh. Gue bener-bener kayak gratisin aja gitu. Tapi pada akhirnya memang upgrade karir ini akan berkembang gitu loh nantinya gitu. Walaupun secara personal untuk orang-orang yang akan gue bantu itu tidak akan gue berikan charge gitu. Tapi kita belum tahu, gue sendiri belum tahu nanti berkembangnya ke arah mana. Yang jelas saat ini hati gue bahagia banget udah bisa bantuin orang-orang melalui si upgrade karir ini gitu. Wow, itu juga menurut gue itu terlalu banyak dalam tanda kutip kebetulan yang terjadi gitu ya. Kalau lu ngitung itu secara matematik gitu ya, sebenarnya kemungkinannya itu sangat kecil gitu loh. Nah itu juga gue ya yang namanya berkat Tuhan mah nggak kemana gitu ya. Yang namanya juga emang intensinya juga baik. Itu juga gue percaya kayak gini Gi. Selama intensi lu baik gitu ya, selama intensi lu baik, itu pasti lu nanam bibit baik yang ntar tumbuhnya juga jadi baik. Just as simple as that gitu loh. Nah tadi juga yang gue juga pengen tanya, karena gue nggak tahu kayak gimana. Mungkin setiap orang juga berbeda gitu ya. Kalau tadi gue mikirnya adalah pendapat lu pribadi, apakah kalau kita punya satu hal di mana kita mendapatkan feedback positif dari orang lain, lu misalkan dengan upgrade karir, gue kayak misalkan gue juga sering ngadain workshop di sini juga gitu ya, semuanya juga for free. Nah pertanyaan gue adalah, pendapat lu atau perspektif lu gimana Gi? Dimana di saat kita memonetize hal tersebut, apakah itu menodai itu kayaknya nggak enak banget, tapi ya menodai sih sebenarnya sih. Tapi apakah itu kayak apakah itu menodai ini murni keinginan murni ingin membantu orang lain,
Heeh, Iya, iya. atau sebenarnya itu juga atau itu sebenarnya oke-oke aja gitu, karena at the end of the day Ya, memang apa namanya, memang kalau misalkan ada seseorang yang punya apa ya, yang punya sebuah kondisi privilege, I would say gitu ya, dimana lu source of income itu sudah safe dan lu bisa punya waktu untuk melakukan hal tersebut, tapi ada juga orang yang pengen all in misalnya, dimana ya. semua yang lo lakukan lo pengen memberikan impact yang gede, lo pengen membantu, tapi at the same time selama kita masih hidup di dunia ini ya lo masih harus bayar ini bayar itu, lo masih harus mendapatkan source of income gitu. Kalau pendapat lo tentang ini gimana, Di? Betul. Jadi jujur aja ini pencarian baru gue sih. Hmm. Jadi secara misi tidak akan berubah gitu. Misinya gue Hmm. akan selalu pengen ngebantuin orang gitu loh. Bentuknya pakai seperti apa gitu. Tapi Hmm. pada akhirnya kan cita-cita besar gue adalah gue bisa punya mimpi atau cita-cita yang menghasilkan untuk diri gue selain Hmm. memberikan manfaat untuk sekitar. Dan jujur aja, pertanyaan apakah ini akan menodai atau enggak, gue belum bisa jawab karena gue belum tahu secara Hmm. konkret bagaimana gitu. Tapi so far gue pribadi itu pengen ngebangun ini menjadi sesuatu yang menghasilkan tetapi at the same time memberikan manfaat juga untuk orang lain gitu loh. Hmm. Bentuknya kayak gimana gue jujur aja belum bisa jawab, belum tahu. Kalau dibilang menodai sebenarnya enggak juga sih. Karena pada akhirnya kan kita bisa memposisikan diri kita bahwa ini adalah bagian yang bisa kita purely bantu banget, sama ini bagian yang memang kita masih bisa saling memberi value satu sama lain, ibaratnya kayak gitu. Jujur aja, gue semakin berpikir keras karena upgrade karir si konsultasinya ini sampai bulan September pertengahan itu udah full. Dan gue merasa berdosa banget dengan bilang ke orang-orang bahwa maaf ya, nanti aku kasih kamu kesempatan akhir September karena September ini udah full. Semua orang pasti jawabannya, wah sibuk banget ya kak. Gue kan jadi nggak enak gitu sebenarnya gitu. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah makanya gue berpikir keras harus gimana ya gitu loh biar fair untuk semua orang gitu. But at the end of the day inilah pencarian gue yang gue berusaha untuk temukan gitu loh. Bagaimana menjadi balance itu semua gitu. Tapi pada akhirnya gue akan tetap menjalankan misi ini. Entah itu dalam bentuk mementor orang-orang yang membutuhkan informasi perkembangan karirnya, ataupun membantu ibaratnya tuh misi lain yang lebih besar gitu. Salah satu cerita terbesar upgrade karir buat gue pribadi adalah ada seorang anak muda, dia kerja di sebuah agensi. Waktu itu dia konsultasi sama gue gitu loh. Gue nggak tahu nih kondisi anak muda ini seperti apa. Gue cuma mikir bahwa dia butuh pekerjaan gitu kan. Kemudian gue bantu. Besokannya dia dapat kerja karena gue ngerekomendasiin dia ke salah satu perusahaan yang memang kebetulan gue tahu bahwa dia lagi butuh orang seperti ini. Besokannya dia keterima kerja gitu loh. Nah, setelah dia keterima kerja, fakta yang gue akhirnya ketahui adalah ternyata anak ini udah 2 bulan gak digaji sama perusahaan lamanya. Dan istrinya lagi hamil besar. Dan dia butuh pekerjaan benar-benar. Jadi gue kayak gitu. Gue langsung terkaget-kaget bahwa ternyata sampai bisa segitunya ya gitu ngerubah hidup orang gitu. Dan sekarang dia berprestasi di perusahaan itu gitu. Gue masih dengerin kabarnya dan anaknya udah alhamdulillah udah lahir dengan sehat gitu. Dan gue masih ikut memonitor kabar dia. Itu salah satu yang menurut gue bikin gue kenapa sih gue harus bertahan ngebantuin mungkin tanpa biaya atau apalah gitu bentuknya. Tapi at the end of the day gue akan mencari bentuknya gimana menyeimbangkan itu semua gitu. Dan ngomongin soal misi besar gitu, ada satu misi lagi yang ketemu saat yang gue cerita soal Rama tadi gitu ya. Jadi waktu gue melakukan riset untuk ngebantuin si Rama ini, kan gue pengen bikin ceritanya konten tentang survivor gitu loh. Jadi si Rama nih jadi hostnya, kayak Mata Najwa versi Rama gitu kan, ide gue gitu loh. Nah terus di kepala gue adalah
Rama mewawancarai survivor lain gitu. Gue melakukan riset, ketemu beberapa narasumber. Akhirnya salah satu narasumber yang gue temukan adalah seorang supir Gojek tuli, namanya Rustam. Nah, dari situ gue kan nge-DM si Rustam. Kerjaan gue tuh nge-DM orang aja deh basically. Nge-DM si Rustam. Gue bilang, halo Mas Rustam, salam kenal, saya Gia gitu. Akhirnya yang biasanya kalau DM kan cuman oke, terjadi kerjasama. Bedanya sama Rustam ini, dia kayak rajin berkomunikasi sama gue. Kayak abis gue DM, dia kayak nanyain kabar. Dia kebetulan nge-follow gue juga gitu kan. Kemudian cerita. Akhirnya gue menyempatkan satu kesempatan. Waktu itu gue mau ulang tahun. Gue bilang gue mau ketemu sama orang yang bisa ngasih gue inspirasi. Itu doa gue gitu. Akhirnya kebetulan banget si Rustam ini ngajak gue sebelum gue ulang tahun untuk ketemuan. Gitu kan. Ya udah, gue ajak dia ketemuan lah. Ngobrol. Akhirnya gue denger cerita tentang diri dia. Dan sangat membuat gue terenyuh banget gitu. Karena Rustam ini bukan tuli dari lahir, tapi dia di usia 20 tahun dan dia sempat depresi selama kurang lebih 4-5 tahun. Dan dia bangkit karena dia akhirnya memutuskan untuk ketemu orang di sebuah kafe kopi tuli kalau nggak salah ya. Nah, di kafe itu dia ketemu mentor gitu. Dari mentor itu diajarinlah dia yang namanya bahasa isyarat. 5 tahun dia nggak punya akses ke bahasa isyarat. Dia menutup diri, gak punya akses. Dan akhirnya dia jadi punya akses. Dan dari situlah ngobrol. Akhirnya gue jadi deket sama Rustam. Kita sering ketemu, sering ngobrol. Dan dia punya cita-cita buat kuliah segala macam gitu. Jadi gue benar-benar target gue ngebantuin Rustam untuk mewujudkan mimpi-mimpinya dia gitu. Dan nah, disitulah gue sadar bahwa banyak misi-misi besar yang mungkin bisa gue lakukan dengan membantu gitu loh. Dengan cara misalnya si Rustam ini bentuknya adalah menyadarkan kaum dengar seperti kita terhadap gimana kita tuh bisa inklusif terhadap kaum tuli gitu loh. Nah itu jadi pokoknya intinya berkembang banget dan jadi banyak misi-misi lain yang ada di kepala gue yang mau gue bantuin gitu. Dan agak ngerubah arah hidup gue sih gitu. Cuman jujur aja lagi-lagi untuk mewujudkan misi ini bener kata lo baik gitu, bahwa kita juga at the end of the day perlu uang untuk memodali diri kita untuk melakukan hal-hal ini. Tapi gue lagi berusaha melakukan pencarian gimana caranya nih melakukan misi ini at the same time kita juga bisa tetap fulfill secara kebutuhan kita gitu. Jadi itulah bentuk pencarian gue mengenai monetization versus kegiatan sosial. Kurang lebih kayak gitu sih. Panjang banget ya ceritanya. Wow, nah tapi itu bener-bener ini banget Gi. Itu menurut gue tuh satu story yang bener-bener inspiratif gitu ya. Karena yang kita juga nggak boleh lupain Gi, lu juga punya satu full time job. Jadi sebenarnya pertanyaan gue yang dari tadi muncul adalah ini orang gimana juggling semua, juggling semuanya gitu. Time managementnya dan energi managementnya pasti God level punya gitu. Karena gue tipe orang yang juga gimana ya, gue tipe orang yang kayak gampang terdistract gitu loh. Yang kalau misalkan gue punya beberapa hal yang gue lakuin tuh jadinya gue cuma kayak bolak-balik doang, tapi nggak ada dari hal-hal tersebut yang bener-bener maju atau yang ada kerasa kemajuannya gitu loh. Jadi wah gila gitu, itu bener-bener mad props sih ya. Tapi kalau misalkan nih Gi ya, dari semua perjalanan karir dan perjalanan hidup yang udah lu lewatin sekarang gitu ya, dan gue juga dari story yang barusan lu share ke gue atau lu share ke kita, itu emang menunjukkan bahwa lu adalah orang yang juga menyempatkan diri sadar atau tidak sadar untuk merefleksi gitu ya, sehingga lu juga bisa tahu di mana lu tidak puas atau lu ngerasa arah hidupnya tuh sekarang lagi jalan lagi berbeda atau merubah arahnya agak sedikit berbeda dari yang dulu gitu ya. Nah, kalau sekarang lu bisa ngasih tahu Gia Adika umur 20 tahun yang baru mulai memasuki dunia profesional, apa nasihat-nasihat yang lu mau kasih ke Gia Adika versi 20 tahun? Ngomongin tentang itu sebenarnya banyak hal sih. Jadi menurut gue, kalau gue pribadi ya, sebagai seorang person, perjalanan gue dari usia 20 tahun sampai sekarang, jujur aja gue gak sesali sama sekali. Menurut gue itu bagian dari diri gue gitu loh. Mungkin
satu hal yang bisa gue sarankan atau gue nasehatin untuk diri gue yang sampai sekarang bikin gue kebiasaan dan juga belum punya habit yang baik adalah untuk menabung dan jangan boros. Itu kata utama sih, karena gini, alhamdulillah sih kayak gue pribadi sebenarnya di usia gue sekarang cukup baik lah gitu dibandingin mungkin banyak teman-teman gue yang masih belum beruntung gitu loh. Karena gue udah bisa beli rumah, beli mobil dan sebagainya gitu, tuh hal yang harus gue syukurin banget. Tapi andaikan dia usia 20 tahun dulu bisa dengan bijak menabung dan tidak banyak berhutang, itu akan membantu Gia yang sekarang untuk mencapai pencapaiannya saat ini. Tapi ada tapinya juga nih. Belum tentu Gia yang 20 tahun dulu rajin nabung akhirnya punya sense of urgency yang sama kayak sekarang gitu. Mungkin bisa jadi Gia itu jadi gila nyari duit, akhirnya bikin Gia yang jadi kayak sekarang. Bisa jadi seperti itu gitu. Tapi ya kalau misalnya dari dulu pikiran gue udah seperti saat ini, ya itu yang bisa gue nasehatin. Cuman kalau dikasih nasihat seperti itu malah jadi bikin hidupnya course-nya berubah, itu yang mungkin gue nggak nyaranin buat Gia yang itu gitu loh. Dan itulah yang waktu itu gue bisa sarankan untuk diri gue gitu. Dan satu nasihat dari dulu sampai sekarang yang bisa gue kasih ke diri gue sendiri adalah sebenarnya to take care of myself sih. Itu yang gue masih sulit gitu loh. Jadi orang-orang di sekitar gue yang banyak perhatian sama gue, tapi gue kayak take them for granted gitu. Dan seperti yang lo bilang tadi, kayak gimana sih lo bagi waktunya segala macem. Jujur, kalau dari sisi kerja, jam kerja itu gak akan gue ganggu biasanya gitu. Gue melakukan kegiatan upgrade karir itu biasanya jam 7 plus gitu kan. Kalau posting-posting itu semuanya udah gue siapin dan sebagainya gitu loh. Dan waktu yang harus gue korbanin banyak adalah weekend, which harusnya waktu antara gue sama keluarga dan istri gue. Tapi at the end of the day, gue split waktu setengah gitu. Biasanya kayak setengah hari dari pagi sampai siang gue bagi waktu untuk diri gue dan project gue. Sisanya kayak sore ke malam setelah istirahat, waktu gue sama keluarga gitu. Atau minggu juga sama, gue bagi split 50-50 gitu. Ya at the end of the day emang harus ada yang dikorbanin gitu. Tapi ya itulah nasihat yang bisa gue berikan untuk diri gue sendiri di dulu usia 20 tahun sampai ke sekarang sih sebenarnya. Karena ngomong itu paling mudah, tapi untuk bisa mempraktekannya itu sulit gitu. Ya. Wow, ya itulah juga pentingnya tadi the soul of hustling hard ya, selalu akan ada pengorbanan, tapi harganya dengan lu juga mendapatkan feedback dari teman-teman yang udah lu bantu dari upgrade karir, itu juga pasti memberikan kepuasan tersendiri yang nggak bisa digantiin dari apapun hal-hal material itu gitu. Wow. Betul, amin. Oke Gi, sebelum kita masuk ke last question nih ya, kalau misalkan teman-teman yang sekarang dengerin pengen connect ke lu, mereka bisa connect paling baik lewat mana, dan juga mungkin bisa nemuin channel upgrade karir itu di mana aja Gi? Iya, sebenarnya paling gampang connect sih lewat Instagram aja dulu. Jadi nanti di Instagram ada nomor telepon gue, jadi connect aja dulu di Instagram dengan follow @gia_adika, adikanya ADHIK, atau lewat @upgrade karir, karena itu gue pegang sendiri juga. Jadi antara salah satu itu silakan DM, pasti gue bakal jawab sih. Mungkin walaupun kadang-kadang jawabnya tiba-tiba kelewat, tapi pasti akan gue jawab. Jadi paling gampang connect lewat situ sih. Dan for now masih bisa gue handle, jadi pasti akan gue bales. Alright. Sekarang untuk pertanyaan terakhir Gi, mungkin lu bisa share ke gua dan ke teman-teman yang lagi ngedengerin ini Gi ya. Semuanya sekarang mungkin tidak ada satu masalah apapun dan semua yang lu harapkan itu bisa menjadi kenyataan. Apa sih perubahan yang lu harapkan bisa terjadi di dunia ini? Oke. Wah, besar ya, pertanyaan berat sekali. Harapan gue sih yang bisa terjadi di dunia ini adalah gue berharap orang-orang itu tidak egois sih gitu. Jadi egois boleh, tapi jangan selalu egois. Maksudnya gini, sebagai manusia gitu, cara untuk egois terbaik adalah dengan tidak egois gitu loh. Menurut gue ini agak klise sih. Jadi basically buat gue
gue nggak bisa bantuin semua orang gitu, tapi at least mungkin dengan 1, 2 atau 3 orang yang bisa gue bantu, itu bisa merubah dunia dia dan akhirnya dia bisa membantu orang lain. Jadi konsep hidup gue adalah buat seseorang itu untuk selalu give back to other people. Jadi misalnya gue memberikan sesuatu, gue berharap dia bisa share sesuatu itu ke orang lain gitu. Jadi always share the things. Maksud gue nggak egois tuh adalah seperti itu gitu loh. Jadi itu harapan gue sih untuk semua orang di seluruh dunia ini. Gimana caranya biar bisa make this world a better place gitu. Dan dengan tidak egois, itu kalau gue pribadi ya, itu udah kayak hadiah buat gue. Jadi itu bikin gue sangat-sangat happy gitu. Dan at the end of the day, kalau kita udah happy, itu yang kita harapkan bisa bikin hidup kita lebih baik sih. Itu buat gue sih. Wow, jadi buat teman-teman yang denger, ingat untuk pay it forward. Bener gak, Gi? Yes, pay it forward. That's the word. Super nice. Oke deh teman-teman, itulah episode kita kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin. Make sure juga untuk cek profilnya Gia dan juga upgrade karir. Kalau yang ingin minta dibantuin Gia, lu mesti waiting list di belakang gua karena gua abis ini juga mau nulis nama gua di waiting list, Gi. Jadi Oktober gua dapat appointment ya. Berat. Dan buat teman-teman juga yang pengen support kita, bisa follow kita di Instagram di @asahdiri.ind. Follow juga podcast kita di Spotify dan di YouTube. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gia, thank you banget buat waktunya, thank you banget buat sharingnya. Semoga semua mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Dan amin, ya. Amin. Oke, sampai ketemu. Dah. Bye.